Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Maiswara dari kelas 12 MIPA 1 absen 34. Di sini saya akan melakukan praktikum fotosintesis untuk percobaan Ingenhousz dan percobaan Sachs. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan zat yang dihasilkan dalam fotosintesis. Dan yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz merupakan percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis akan selalu menghasilkan oksigen. Lalu, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan Ingenhousz? Alat dan bahan yang digunakan antara lain yaitu hidrilla, botol, es batu, dan air. Untuk cara kerjanya yang pertama yaitu isi masing-masing botol dengan air biasa dan air es. Untuk langkah selanjutnya yaitu tambahkan hidrilla ke dalam masing-masing botol. Kemudian tutup. Letakkan botol di tempat yang terang dan jangan lupa untuk meletakkan di tempat yang gelap juga. Amati timbulnya gelembung-gelembung gas selama 30 menit. Berdasarkan hasil pengamatan, hidrilla yang diletakkan di tempat terang dengan air biasa menghasilkan oksigen atau O2 yang lebih banyak. Sedangkan hidrilla dengan air es yang diletakkan di tempat terang justru menghasilkan oksigen atau O2 yang sedikit. Sedangkan hidrilla yang diletakkan di tempat gelap juga menghasilkan oksigen yang sedikit. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi laju fotosintesis antara lain yaitu yang pertama adalah intensitas cahaya. Laju fotosintesis akan maksimum apabila terdapat cahaya. Maka dari itu, hidrilla yang diletakkan di tempat terang menghasilkan banyak oksigen atau O2. Sedangkan yang diletakkan di tempat gelap menghasilkan oksigen yang cukup sedikit. Namun, mengapa hidrilla dengan air es yang diletakkan di tempat terang menghasilkan oksigen yang sedikit? Hal tersebut dikarenakan oleh faktor utama selanjutnya, yaitu pengaruh dari suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu yang optimal. Umumnya, laju fotosintesis dapat meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Jadi, apabila kita melakukan percobaan dengan menggunakan air yang dingin, maka oksigen yang dihasilkan akan sedikit. Adapun faktor utama lainnya yaitu faktor kadar air. Kekurangan air atau kekeringan dapat menyebabkan stomata tertutup. Hal tersebut akan menghambat penyerapan karbon dioksida, sehingga hal tersebut mengurangi laju dari fotosintesis. Lanjut untuk percobaan yang kedua yaitu percobaan Sachs. Percobaan Sachs yaitu percobaan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Alat dan bahan yang digunakan antara lain yaitu aluminium foil, betadin, wadah, alkohol, sumpit, panci, dan kompor. Cara kerja yang pertama yaitu tutupi sebagian helai daun dengan menggunakan aluminium foil dan setelah 1 hari petik daun yang sudah ditutup dan daun yang masih terbuka. Buka aluminium foil dengan berhati-hati agar daun tidak sobek. Setelah itu masak daun di panci dengan air yang mendidih sampai daun layu. Siapkan wadah dan isi dengan alkohol. Setelah dimasak beberapa menit, daun diangkat dan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol. Taruh wadah yang berisi alkohol ke panci air. Ketika warna alkohol telah berubah menjadi warna hijau, ambillah daun tersebut, kemudian bersihkan dengan air dan letakkan ke dalam wadah lain. Kemudian ulangi beberapa langkah tadi untuk daun yang terbuka. Tetesi daun dengan betadin, setelah itu amati perbedaan warna pada daun. Setelah selesai melakukan percobaan, saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari percobaan Sachs berikut. Sayang sekali di percobaan kali ini tidak ada perubahan dari daun dikarenakan kesalahan saya sendiri dalam merebus air dengan waktu yang singkat, sehingga daun tidak benar-benar layu dan juga tidak terjadi perubahan warna yang spesifik ketika diberi alkohol. Maka dari itu, percobaan yang benar yang seharusnya dilakukan adalah merebus daun hingga benar-benar layu, dan ketika daun diberi alkohol, tunggu sampai alkohol berwarna hijau. Ketika percobaan sudah benar, maka daun yang terbuka ketika ditetesi oleh betadin, maka daun akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan untuk daun yang tertutup oleh aluminium foil tetap pucat. Maka dari itu, pada daun tersebut tidak terdapat amilum.
Amilum merupakan salah satu hasil dari fotosintesis, sedangkan pada daun yang tidak mengalami fotosintesis tidak terdapat amilum. Praktikum setelah selesai, maka dari kedua percobaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan amilum dan proses fotosintesis membutuhkan cahaya dan klorofil. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video praktikum saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.